Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok Bravo. Di sini kami ingin memenuhi tugas mata kuliah Hukum Acara Pidana. Nah, apa saja sih yang akan kita bahas di dalam video kami kali ini? Kita akan membahas tentang tersangka, terdakwa, terpidana, dan hak-haknya. Poin-poin yang akan kita bahas di video kita kali ini, yang pertama yaitu tentang pengertian tersangka dan klasifikasinya, yang kedua pengertian terdakwa, yang ketiga pengertian terpidana, yang terakhir ada hak tersangka, terdakwa, dan terpidana. Sebelum masuk ke dalam poin-poin atau materi kita pada diskusi dalam video kita kali ini, ada pepatah mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang, jika mau disayang ya harus dikenal. Perkenalkan, saya Fandi Ahmad Nurhuda dengan NIM 1111210204 sebagai Bravo 01. Halo, nama saya Nanda Putri Fadila dengan NIM 111121021026 sebagai Bravo 02. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Aisyah Humaira dengan NIM 111121021028. Di sini saya sebagai Bravo 03. Saya Liana Marliana dengan NIM 1111210240 sebagai Bravo 04. Halo, perkenalkan nama saya Nura Sanatul Ilmi dengan NIM 1111210229 sebagai Bravo 5. Poin yang pertama atau materi yang pertama di dalam video kita kali ini yaitu tentang pengertian tersangka. Sebelum kita masuk ke pengertian tersangka, kita harus mengetahui dulu nih, status tersangka itu seperti apa. Nah, status tersangka itu diberikan pada saat proses penyidikan di mana bukti permulaan telah ditemukan. Dengan status tersangka, seseorang baru diduga melakukan tindak pidana dan belum tentu bersalah. Setelah kita sudah mengetahui status tersangka, maka kita akan masuk ke dalam pengertiannya. Pengertian tersangka dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHP dan Bab 1 Pasal 1 Butir 14 KUHP, tersangka dapat diartikan sebagai seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Nah, di sini kita dapat menggarisbawahi pada kalimat bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana, di mana bukti permulaan itu yang digunakan sebagai rujukan atau pedoman bagi penyidik dalam suatu tindak pidana tertentu untuk membuktikan bahwa seseorang yang melakukan tindak pidana tersebut benar sebagai pelaku atau bisa disebut sebagai tersangka. Seperti itu. Klasifikasi tersangka. Klasifikasi tersangka itu sangat penting karena merupakan titik awal dalam proses pemeriksaan perkara pidana yang dilakukan oleh penyelidik maupun penyidik. Dikemukakan oleh Inbau dan juga Reid dalam bukunya yaitu Criminal Interrogation and Confession yang mengklasifikasikan tersangka sebagai berikut. Yang pertama adalah tersangka yang kesalahannya sudah definitif atau dapat dipastikan. Dalam menghadapi tersangka menurut tipe ini, pemeriksaan dilakukan untuk memperoleh pengajuan tersangka serta menyesuaikan pembuktian-pembuktian yang segala sesuatunya ditujukan untuk kelengkapan bahan-bahan di depan sidang pengadilan. Yang kedua, tersangka yang kesalahannya belum pasti. Dalam menghadapi tersangka tipe ini, pemeriksaan akan merasakan berada di persimpangan jalan, apakah ia menghadapi orang yang bersalah ataukah tidak. Jadi harus berpikir dan menggunakan metode pemeriksaan yang efektif untuk menarik suatu kesimpulan yang meyakinkan. Menghadapi tersangka pada tipe kedua ini, Inbau dan Reid mengemukakan 3 pendekatan, yaitu
Pertama, dalam mengemukakan pertanyaan-pertanyaan, sejak permulaan pemeriksaan, hendaklah dianggap bahwa orang itu telah melakukan hal-hal yang menyebabkan ia diperiksa. Lalu yang kedua, pemeriksaan dapat pula dengan segera menentukan suatu anggapan bahwa yang diperiksa adalah tidak bersalah. Yang ketiga, pemeriksaan dapat pula menempatkan diri secara netral, hemat dengan pertanyaan atau jangan memberikan komentar kecuali melakukan pertanyaan-pertanyaan yang pada akhirnya memberi kesimpulan kepada pemeriksa apakah yang diperiksa itu bersalah atau tidak. Law dan Reid telah menggolongkan tersangka atas dua jenis sebagai berikut, yaitu pertama, emotional offenders. Emotional offender adalah mereka yang melakukan kejahatan terhadap jiwa orang, misalnya pembunuhan, penganiayaan yang dilakukan dengan dorongan nafsu, marah, balas dendam, dan sebagainya. Yang kedua, non-emotional offenders. Non-emotional offender adalah mereka yang melakukan kejahatan untuk tujuan menghasilkan keuangan atau financial gain, misalnya pencurian, perampokan, atau mereka yang melakukan pembunuhan atau penganiayaan dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai terdakwa. Di antaranya ada pengertian terdakwa, alat bukti keterangan terdakwa, dan dasar hukumnya. Nah, yang pertama itu ada pengertian terdakwa. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau disingkat KUHP pasal 1 butir 15, terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa, dan diadili di persidangan. Istilah terdakwa biasanya digunakan dalam peradilan. Seseorang yang dianggap sebagai terdakwa apabila berkas perkara penyelidikannya sudah diselesaikan oleh penyelidik dan berkas perkara penyelidikannya dinyatakan lengkap oleh jaksa penuntut umum. Terdakwa merupakan status yang lebih tinggi dari tersangka. Setelah seorang berstatus sebagai tersangka apabila ditemukan bukti lebih lanjut mengenai dugaan terhadap tindak pidana, maka akan ditetapkan sebagai terdakwa. Kemudian berkas perkara penyelidikan yang telah lengkap menjadi bahan untuk memulai sidang di pengadilan. Selanjutnya, alat bukti terdakwa. Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri. Keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya. Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri. Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan bukti yang lain. Kemudian, adapun dasar hukum terdakwa yaitu diatur di Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau yang disingkat dengan KUHP pasal 1 butir 15 berisi pengertiannya, pasal 50 sampai dengan 68 berisi hak-hak terdakwa, dan pasal 189 berisi alat bukti keterangan terdakwa. Selanjutnya, pembahasan mengenai terpidana. Terpidana adalah terdakwa yang dinyatakan bersalah dan terbukti telah melakukan suatu tindak pidana. Seorang terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di lembaga pemasyarakatan atau lapas dan seringkali disebut sebagai narapidana. Berdasarkan pasal 1 butir 32 KUHP, terpidana adalah seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Adapun yang dimaksud dengan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap itu putusan pengadilan yang memutus perkara pidana pada tingkat pertama yang tidak diajukan banding atau kasasi, putusan pengadilan yang memutus perkara pidana pada tingkat banding yang tidak diajukan kasasi atau putusan kasasi. Jangka waktu untuk mengajukan banding yaitu 7 hari sesudah putusan dijatuhkan atau diberitahukan kepada terdakwa yang tidak hadir. Sedangkan jangka waktu untuk mengajukan kasasi yaitu 14 hari sesudah putusan diberitahukan kepada terdakwa. Hak tersangka. Tersangka memiliki hak-haknya yang berdasarkan bab 6 KUHP pasal 50, pasal 51 ayat 1, pasal 52 sampai dengan pasal 62 ayat 1 dan ayat 2, pasal 63 sampai dengan pasal 66 dan pasal 68. Hak-hak tersebut yaitu hak untuk segera mendapat pemeriksaan oleh penyidik agar selanjutnya dapat diajukan kepada penuntut umum. Hak
agar perkaranya segera dimajukan ke pengadilan oleh penuntut umum, hak untuk segera diadili di pengadilan, hak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan kepadanya, hak mendapatkan bantuan juru bahasa jika tersangka tidak paham bahasa Indonesia, dan penerjemah jika tuli dan atau bisu dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan, hak mendapatkan bantuan hukum dan pendampingan dari seorang atau lebih penasihat hukum, hak untuk memilih sendiri penasihat hukumnya, hak untuk menerima bantuan hukum dengan cuma-cuma dalam hal tersangka tidak mampu dan diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana 15 tahun penjara atau lebih. Hak untuk menghubungi penasihat hukumnya dalam hal tersangka dikenakan penahanan, hak untuk menghubungi dan berbicara dengan perwakilan negaranya dalam hal tersangka berkebangsaan asing dalam menghadapi proses perkaranya, hak untuk menghubungi dan menerima kunjungan dokter pribadinya untuk kepentingan kesehatan, hak untuk diberitahukan tentang penahanan atas dirinya, hak untuk menghubungi dan menerima kunjungan dari keluarga dan lainnya, hak secara langsung maupun dengan perantaraan penasihat hukum yang menghubungi dan menerima kunjungan dari sanak keluarganya untuk kepentingan pekerjaan dan kekeluargaan, hak untuk mengirim surat kepada penasihat hukumnya dan menerima surat dari penasihat hukum dan keluarga, hak untuk tidak diperiksa oleh penyidik, penuntut umum, hakim, atau pejabat rumah tahanan mengenai surat yang dikirim kecuali surat menyurat itu diduga dipersalahgunakan, hak untuk menghubungi dan menerima kunjungan dari rohaniawan, hak untuk diadili di sidang yang terbuka untuk umum, hak mengajukan saksi atau ahli yang dapat menguntungkannya, hak untuk tidak dibebani kewajiban pembuktian, hak untuk menuntut ganti rugi dan rehabilitasi, serta hak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik dan hakim. Selanjutnya ada hak-hak terpidana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Yang pertama itu ada hak untuk menuntut ganti kerugian sebagaimana menurut pasal 95 ayat 1 KUHP, bahwa terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut, dan diadili atau dikenakan tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan. Yang kedua, ada hak untuk segera menerima dan segera menolak putusan pengadilan. Yang ketiga, ada hak untuk mempelajari putusan sebelum menyatakan menerima atau menolak putusan dalam tenggang waktu 7 hari. Yang keempat, ada hak untuk minta perkaranya diperiksa dalam tingkat banding dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang. Yang kelima, ada hak untuk meminta penangguhan pelaksanaan putusan dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang untuk dapat mengajukan gerasi. Yang keenam, ada hak untuk mencabut pernyataan tentang menerima atau menolak putusan pengadilan dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Yang ketujuh, ada hak untuk mengajukan permintaan kasasi. Yang kedelapan, ada hak mengajukan keberatan yang beralasan terhadap hasil keterangan ahli. Yang terakhir, ada hak mengajukan hearing atau peninjauan kembali atas putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Yang selanjutnya itu ada hak-hak terdakwa yang diatur dalam KUHP atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Yang pertama itu ada hak untuk segera diperiksa perkaranya, kedua hak untuk mempersiapkan pembelaan, dan yang ketiga hak untuk bebas memberikan keterangan, keempat ada hak untuk mendapatkan juru bahasa, kelima ada hak untuk mendapatkan penerjemah, keenam hak untuk mendapatkan bantuan hukum, ketujuh hak untuk memilih penasihat hukum, kedelapan hak untuk didampingi penasihat hukum secara cuma-cuma, kesembilan hak untuk menghubungi penasihat hukumnya, yang kesepuluh ada hak untuk menghubungi perwakilan negaranya, kesebelas ada hak untuk mendapatkan perawatan kesehatan, kedua-belas ada hak untuk diberitahukan atau menghubungi keluarganya, yang ke-13 ada hak untuk menghubungi dan menerima kunjungan, ke-14 ada hak untuk menghubungi dan menerima, ke-15 ada hak untuk melakukan surat, ke-16 ada hak terdakwa untuk menghubungi dan menerima, ke-17 ada hak untuk segera diadili atau disidang pada pengadilan terbuka untuk umum,
Ke-18 ada hak untuk mengajukan saksi dan keahlian khusus. Ke-19 ada hak untuk tidak dibebani kewajiban pembuktian. Ke-20 ada hak untuk minta banding. Ke-21 ada hak untuk menuntut ganti rugi dan rehabilitasi. Ke-22 ada hak untuk mendapatkan salinan. Ke-23 ada hak untuk mengajukan permohonan. Ke-24 ada hak untuk menuntut ganti kerugian. Ke-25 ada hak untuk rehabilitasi. Ke-26 ada hak untuk ingkar. Ke-27 ada hak untuk memahami dakwaan. Ke-28 ada hak untuk mengajukan keberatan. Ke-29 ada hak untuk mengajukan pertanyaan. Selanjutnya yang ke-30 ada hak untuk diam. 31 ada hak untuk tidak memberikan izin kepada saksi. 32 ada hak untuk mengajukan saksi dan keterangan di bawah sumpah. 33 ada hak untuk mengeluarkan saksi dari ruang sidang. Ke-34 ada hak untuk menuntut. Ke-35 ada hak untuk menolak keterangan. Dan yang ke-36 ada hak untuk mengajukan pembelaan. Yang terakhir itu ada hak untuk mendapatkan saksi yang meringankan atau added charge. Baiklah kawan-kawan, akhirnya kita sudah sampai di penghujung video, di mana saya akan membacakan kesimpulan dari materi pada video kami kali ini yang berjudul tentang tersangka, terdakwa, terpidana, dan hak-haknya. Yaitu dari materi yang telah dipaparkan dapat disimpulkan bahwa dalam hukum acara pidana terdapat beberapa status yang dikenakan terhadap seseorang yang sedang tersandung ataupun yang berhadapan dengan perkara hukum. Seseorang yang sedang atau telah berhadapan dengan hukum dapat disebut sebagai tersangka, terdakwa, dan terpidana. Hal itu tergantung dalam tahapan proses hukum yang sedang dijalani. Meskipun orang-orang tersebut telah disangka atau melakukan tindak pidana, tersangka, terdakwa, maupun terpidana memiliki haknya masing-masing sebagaimana diatur dalam kitab hukum acara pidana atau KUHP. Ya, mungkin itu yang dapat kelompok kami sampaikan tentang materi tersangka, terdakwa, terpidana, dan hak-haknya. Mungkin kalau ada salah kata atau kurangnya materi dalam penyampaian pada video kita kali ini, kawan-kawan atau teman-teman semua dapat mencari atau melihat referensi yang lebih jauh lagi. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.